Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti anak Ibu semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah. Bentar ya. Oke. Oke, baiklah. Sekarang Ibu mau tanya nih, siapa anak Ibu yang tidak hadir hari ini? Gak ada. Ibu absen satu-satu ya, nanti menjawab ya. Oke, pertama Vina. Angkat tangan ya. Yang Karina, Razan, Gading, Angel, Zila, Filda, Farah, Melinda, Alisha, Arbi, Anggia, Safa, Leticia. Oke, berarti hadir semua ya. Oke. Ya, IC. Oke, sekarang berarti hadir semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ayo sama-sama kita cek dulu kerapian kita dan kebersihan kelas kita. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman, betul. Oke, silakan sekarang anak ibu semuanya rapikan dulu mejanya, bajunya, oke, kursinya itu ada kursinya. Taruh kursinya di sana nak. Ke sana sana di belakang ya. Oke. Oke. Udah rapi semuanya? Udah siap mulai pembelajaran hari ini? Oke. Biasanya sebelum belajar orang melakukan apa dulu? Berdoa, betul. Supaya apa itu kita berdoa nak? Ayo. Supaya apa? Supaya pembelajarannya bagaimana? Oh, lancar, betul. Apa lagi? Oh ya, dapat belajarnya nanti. Oke. Jadi kita berdoa itu nanti supaya pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini berjalan lancar, dan apa yang anak ibu pelajari nanti bisa tersimpan di otak dan memorinya. Oke nak? Oke, silakan dipimpin berdoanya ketua kelas. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
orang. Tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak sayang. Jadi nanti kalau pertama anak ibu nggak kenal nih sama ibu, terus ibu langsung menjelaskan di depan ini, jadi kan nggak paham ya anak ibu. Oke. Sudah semangat? Sudah bergembira setelah menyanyikan lagu Salah-Salah Bergembira? Sudah? Sudah belum? Oke, sekarang apa pembelajaran kita sebelumnya? Masih ingat nggak pembelajaran kita tentang pengalaman sila pertama Pancasila? Lalu tentang unsur intrinsik dalam cerita. Siapa yang masih ingat apa ceritanya waktu pembelajaran kita pengalaman sila pertama Pancasila? Ya, tentang kejujuran, betul. Ceritanya tentang siapa? Betul, tentang Ida. Coba lagi. Betul, tentang Ida dan Gugut ya. Apa pengalaman sila pertama kemarin kita pelajari di sana? Betul, berarti semuanya masih ingat ya? Oke, kita lanjut. Anak ibu bersyukur hari ini. Sudah bersyukur belum? Udah nggak anak ibu yang masih ngeluh? Masih malas. Malas pergi sekolah. Malas ini. Uangnya kurang. Ada yang uangnya kurang nggak sih orangnya? Berarti sudah nggak anak ibu udah bersyukur nih? Udah bisa makan. Udah disiapin nih semua makanan sama orang tuanya. Jadi kita harus jadi manusia yang bersyukur. Apa sih contoh lain yang bersyukur yang anak ibu ketahui? Ayo. Apa ya? Cepat. Nah, bersyukur. Tadi ibu udah kasih contoh nih. Kita bersyukur udah dikasih orang tua yang baik sama Allah. Udah dikasih makanan sama orang tua kita. Bersyukur nggak kita? Bersyukur. Apalagi kita bisa di luar sana banyak orang-orang yang mengharapkan seperti anak ibu ini. Mereka berharap mau sekolah, tapi karena keadaan ekonominya mereka tidak bisa sekolah. Percaya nggak anak ibu? Percaya. Bersyukur anak ibu udah bisa. Bersyukur nggak anak ibu udah bisa baca kan semuanya? Mungkin ada teman-teman anak ibu yang masih tidak bisa membaca. Jadi segala sesuatu di dunia ini anak ibu harus bersyukur. Oke? Hari ini kita akan belajar tema berapa yo? 4, betul. Tema 4, pembelajaran 5 ya. Subtema 1. Oke? Tema 4. Pembelajar subtema nih. Subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan pembelajaran yang kelima. Oke? Tentang apa dia? Mari kita lanjut. Tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dan juga menggambar bentuk 3 dimensi. Berarti yang kita menggambar ya? Oke.
pelajaran yang kita yang disampaikan hari ini, dari pelajaran yang kita pelajari hari ini tujuan pelajarannya yang nantinya anak ibu setelah belajar ini anak ibu bisa menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Lalu anak ibu bisa menganalisis kegiatan ekonomi sesuai dengan jenis pekerjaannya. Lalu anak ibu bisa menjelaskan ciri-ciri dan bentuk gambar 3 dimensi. Pasti gambar 3 dimensi itu. Lalu anak ibu bisa menggambar, mencontohkan atau membuat gambar 3 dimensi. Oke? Sekarang kita lanjut. Coba anak ibu lihat ya. Lihat dulu aja. Di mana ya pasarnya? Di mana? Di mana ini kejadiannya? Maksudnya itu tempatnya di mana? Di pasar. Oke. Saya nanti nih jawab pertanyaannya. Siapa yang pernah ke pasar? Ibu. Loh, Karina nggak pernah ke pasar. Oke, coba angkat tangan siapa yang pernah ke pasar. Angkat tangan deh. Berarti semuanya udah pernah ke pasar. Ada nggak ibu yang belum pernah ke pasar? Oke, habis ya. Siapa saja yang ada di pasar? Oke, di pasar itu ada penjual, ada pembeli. Pekerjaan apa saja yang ada di dalamnya? Di pasar itu apa sih pekerjaannya? Apa nak? Berjualan? Jualan apa sih? Oh, cabai, betul. Berarti di pasar itu pekerjaannya adalah berjualan. Lalu kegiatan apa yang dilakukan oleh si pelaku kerja? Apa sih kegiatan berjualan itu namanya? Apa sih kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli? Kegiatan jual beli. Oke. Bentar ya. Apakah kamu suka melihat orang bekerja? Jadi, bekerja itu adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Apa sih contoh penghasilannya? Uang, betul. Lalu, orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya untuk makanan, kesehatan, dan pendidikan. Jenis pekerjaan ini dipengaruhi oleh keadaan alam. Kalau di tempat kita, apa sih pekerjaan yang ada? Tukang, oke. Petani, apa lagi? Dia ke hutan cari kayu, apa lagi? Kerja somel, oke. Berkebun, betul ya. Lalu di pedesaan yang berbentuk pegunungan, penduduknya itu banyak yang bekerja sebagai petani. Penduduk yang bekerja di dataran rendah, penduduknya banyak bekerja. Sementara itu di perkotaan pekerjaannya lebih bervariasi. Ada yang menjadi pedagang, guru, arsitek, dokter, usaha, ojek dan lain-lain ya. Di sini apa saja bentuk kegiatan ekonomi? Oke ya, sebentar. Apa saja bentuk kegiatan
kegiatan ekonomi ya. Udah jelas kebelakangan Ibu? Udah kelihatan ke belakang semuanya? Nih, yang pertama kegiatan ekonomi agraris. Apa itu kegiatan ekonomi agraris tadi? Tentang pengelolaan alam. Apa contohnya? Ya, berternak. Berternak. Oke, berkebun. Apa lagi? Bertani. Oke, berarti sudah tahu ya, yang ekonomi agraris ini berhubungan dengan pengelolaan alam, yaitu tentang yang mengelola hewan dan tumbuhan. Contohnya berternak, berkebun, dan bertani. Lalu, kegiatan ekonomi pertambangan. Ya, berarti kegiatan ekonomi pertambangan ini yang berhubungan dengan pengelolaan galian, pengolahan galian. Apa contoh perindustrian pertambangan ini? Tambang batu bara. Oke, selanjutnya yaitu perindustrian, yaitu kegiatan ekonomi yang tentang pengelolaan bahan mentah atau bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Di sini perindustrian ini dibagi dua juga, Nak. Yang pertama industri barang, yang kedua industri jasa. Di sini siapa yang tahu contoh industri barang? Bahan mentah lalu diolah menjadi bahan jadi, barang jadi atau setengah jadi. Ada anak ibu yang pernah lihat tanah liat nggak? Diolah menjadi vas bunga, lalu guci, ya kan? Berarti ini masuk industri barang ya. Selanjutnya industri jasa. Apa itu contohnya industri jasa? Siapa yang tahu? Kalau pekerjaan seperti ibu ini masuk industri mana sih? Jasa. Berarti industri jasa itu contohnya guru. Apa lagi? Dokter. Oke. Apa lagi? Ya. Kalau tukang cukur rambut itu masuk mana sih, Kak? Industri jasa, betul ya. Yang terakhir yaitu kegiatan ekonomi perdagangan. Apa itu kegiatan ekonomi perdagangan? Yang berhubungan dengan jual beli. Contoh di bidang perdagangan apa? Contoh di bidang perdagangan, pedagang sayur. Pedagang sayur itu termasuk pedagang apa sih, Nak? Pedagang kasar itu namanya ya.
pedagang kaki lima, dan juga ada yang namanya pedagang tetap. Jelas ya. Yang pertama pedagang tetap ya, pedagang tetap. Yang kedua pedagang kaki lima. Yang ketiga pedagang asongan. Oke, tunggu ya. Pedagang tetap ini contohnya pedagang yang memiliki tempat untuk mengelola bahan dagangannya. Contohnya di pasar atau dia punya toko. Selanjutnya, pedagang kaki lima itu adalah pedagang yang usahanya tidak menetap, tapi dia itu berpindah tempat. Kalau yang pedagang tetap tadi, dia memiliki tempat yang tetap menetap di jualan. Kalau yang pedagang kaki lima ini dia berpindah tempat. Selanjutnya itu pedagang asongan, contohnya yang jualan sayur berkeliling ya. Oke, sampai sini ada ibu paham? Oke, yang teknis itu lihat gambar yang pertama, itu termasuk ke dalam ekonomi apa sih? Peternakan. Yang ini loh, yang ini. Industri. Industri apa? Jasa. Barang. Oke, kalau yang ini Peternakan. peternakan masuk ke dalam industri. Jasa. Kegiatan ekonomi di bidang apa? Agraris. Kalau yang ini Industri jasa. industri barang dan kegiatan ekonomi di bidang perindustrian. Kalau yang ini termasuk kegiatan ekonomi di bidang agraris. Betul. Sampai sini ada ibu udah paham ya? Jadi kan ada ibu ini lihat. Ini lihat gak sih ini gambar apa? Itu gambar kerajinan tangan menggunakan tenaga. Kalau dalam bentuk ini dalam bentuk gambarnya ya. Sekarang kalau dulu kita mempelajari lagi tentang seni rupa 3 dimensi, tapi yang tentang menggambar 3 dimensi. Menggambar benda 3 dimensi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan teknik mengarsir. Mengarsir adalah menarik garis-garis kecil sejajar membentuk bayangan dan bentuk benda. Ini tentang gambar 3 dimensi, yaitu gambar berbentuk 3 dimensi merupakan gambar berbentuk 2 dimensi, tapi dia terlihat berbentuk 3 dimensi. Yaitu menggambar bentuk 3 dimensi ini adalah menggambar benda atau objek menyerupai benda aslinya. Kata kunci menggambar 3 dimensi yaitu apa? Menggambar objek menyerupai seperti aslinya. Ya, contoh gambar 3 dimensi seperti asli ya. Dengan cara diarsir. Ini sebentar ya. Sebelum kita lanjut ke sana, ini contoh gambarnya. Mengapa tampilannya bisa terlihat seperti gambar 3 dimensi? Karena menggambarnya dihasilkan dengan cara mengarsir. Tahu mengarsir, nah? Ada yang tahu mengarsir? Seperti ini ya. Mengarsir itu. Kalau ini namanya apa? Mengarsir, tapi menggunakan pensil. Kasih gambar gelap terangnya. Karena menggambarnya dengan cara mengarsir dan memberikan gelap terang. Pada gambar seperti gambar terlihat berbentuk 3 dimensi. Ada 3 benda yang biasa digambar dalam bentuk 3 dimensi.
Benda ini selalu menjadi dasar bentuk gambar tersebut. Yang pertama benda kubistis, yang kedua silindris, yang ketiga bebas. Ini ada ibu lihat ya mana yang area gelap di sini? Lihat kan? Ini area gelap, diarsir lebih tebal, area terang diarsir lebih tipis. Lihat kan? Menggambar 3 dimensi harus memperhatikan yang pertama perspektifnya atau pandangan kita terhadap benda itu bagaimana. Jadi pandangannya ini nih, ini daerah yang terlihat dengan cahaya, ini yang tidak. Gitu. Jadi yang daerah, kalau daerah yang terkena cahaya gelap atau terang dia? Terang. Dikasih terang berarti sedikit saja arsirnya. Lalu yang tertutup cahaya dikasih arsiran lebih tebal atau gelap, betul. Lalu proporsinya atau keseimbangan dari gambar tersebut dan juga komposisi atau penempatan bahan. Dalam mengarsir gambar, dalam mengarsir hasil gambar sebaiknya memperhatikan arah cahaya. Diarsir tipis bila mendapat cahaya dan diarsir tebal bila jauh dari cahaya. Lihat kan? Ini gambar apa? Ya, Bu. Ya betul. Ini diarsir tipis kan? Kelihatan ke belakangnya? Ini yang diarsir tebal. Terima kasih. Oke, sekarang Ibu mau. Sebelumnya anak Ibu sudah duduk dalam berkelompok. Sekarang silakan kerjakan secara berkelompok. Kerjakan berkelompok tetapi dikerjakannya satu-satu ya. Tapi berkelompok. Ya. Nanti kalau satu berkelompok makanya ada ibu yang bekerja hanya satu orang saja. Sudah dapat semuanya, nah Ibu? Oke. Tanggal 16. Yo. Nah, pertama buatlah nama kelas, hari dan tanggal. Lalu jangan lupa berdoa sebelum melakukan kegiatan. Nah, berdasarkan gambar di bawah, nanti ada gambarnya. Analisislah jenis pekerjaannya, kegiatan ekonomi yang dilakukan, termasuk dalam kegiatan bidang apa. Oke? Ini Bu lihatkan di gambarnya ini. Nomor 1. Nah, tuh, nomor 1 itu kegiatan ekonomi. Silakan ditulis ya. Nomor 1 itu kegiatan ekonomi di bidang apa? Karena dia ada 4 ya. Nomor 2 kegiatan ekonomi di bidang apa? Dikerjakan sendiri-sendiri. Keluarkan hasil analisisnya. Buat nomor 1 itu. Nomor 1 itu dia termasuk kegiatan ekonomi apa? Nomor 2 termasuk kegiatan ekonomi di bidang apa? Jelaskan gambarnya di belakang. Kalau ada yang ragu silakan bertanya ya. Enggak, gambarnya nggak dibuat. Isi saja lah, kerjakan secara berkelompok sendiri biar semuanya bekerja, ya. Tidak dapat.
lanjut buat saja dulu yang ini. Yang mana? Ini kan ini nomor 1. Jadi ini termasuk kegiatan nomor 1. Kita nanti mau dibilang apa? Nomor 2 dalam apa nih? Nomor 1 atau tidak? Paham ya? Paham? Paham kan? Sudah? Yang 4-nya sudah? Pikir aja sampingnya nggak apa-apa.
yang duduk di depan suruh, yang duduk di depan suruh, tidak boleh duduk di depan. Ya, udah siap yang belum yang udah siap di mana nih? Coba angkat tangan. Oke, udah. Belum. Udah sampai nomor berapa nak? Sampai nomor berapa udah? Ini udah. Boleh nih, kelompoknya di mana? Ini sampai nomor tuh. Ini udah siap ya. Ini kelompoknya ini yang paling cepat kan? Nanti lihatlah betul pasangannya. Udah ada yang disebut makan ya. Dari kami catat dari tadi. Ada ekonomi ada contohnya itu. Sudah semua? Oke. Nih, ini yang 9, ini yang 10. Coba lihat apa ini? Ini tampil kelompok ini nomor 1, nomor 2 ya. 2 orang. Tiganya tampil ke depan. Tampilkan nomor 1 dan nomor 2 itu termasuk ekonomi apa? Kelompok Pina nomor 2 dan 3, nomor 3 dan 4 ya, ditampilkan ke depan. Kelompok Karina 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Itu nomornya ya. Tapi tampil ke depan semuanya. Oke? Udah siap belum? Oke, kelompok Karina udah siap, Angel, Wila udah siap. Udah, kelompok adik udah siap. Udah, ini udah siap. Udah. Udah, ini 2. Pina udah siap, nak? Gimana? Oke, udah siap? Oke, semuanya udah siap? Oke, sekarang aku mau
udah kegiatan ekonomi di bidang peternakan? Itu contohnya Nadia. Apa? Agraris. Yang jawab agraris kelompok berapa? Para? Jawab tadi kelompok apa? Kelompok agraris. Oke. Kalau dari kelompok Leticia jawab apa? Peternakan. Sekarang aku kasih tahu. Kegiatan ekonomi itu adanya bukan tadi kan, berarti kegiatan ekonomi yang peternakan ini di bidang agraris. Ini contohnya yaitu di bidang peternakan. Berarti kelompok gading nomor 2-nya salah ya, diperbaiki. Oke? Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok gading. Oke, silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Silakan tentukan ke depan. Oke, ini nomor 3. Apa tuh? Kegiatan ekonomi di bidang industri, di bidang barang. Setuju nggak kelompok lain? Ada yang punya jawaban beda? Kelompok 1. Apa jawaban kelompok 1? Oke, industri barang. Oke, betul ya jawabannya di bidang industri barang. Sekarang nomor 4. Siapa yang jawab nih? Kegiatan ekonomi agraris yaitu pertanian. Oke, betul ya jawaban kelompok 2 betul. Nomor 3 dan kelompok 4. Nomor 4-nya betul. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Apa Farah? Apa nih? Ya, yang mana? Kasih dulu coret Anda. Ini Pak. Oke, sekarang kelompok 3 siapa maju? Sekarang kelompok 3. Nomor berapa? 5 dan 6. Ngadep ke sana dong. Oke, siapa yang jawab? Karina. Oke, nomor 5 itu kegiatan ekonomi di bidang apa? Industrian di bidang apa, Nak? Industri apa? Industri? Jasa. Itu pekerjaannya apa? Betul ya. Sekarang nomor 6 itu apa? Kegiatan ekonomi perdagangan. Perdagangan. Yang lain, kelompok lain gimana? Kelompok Leticia jawab apa, Nak? Di bidang perdagangan kaki 5. Oke, kita mulai kaki 5. Perdagangannya ada betul. Kelompok Farah jawabannya apa? Agraris. Nah, ini perindustrian sama kelompok Farah yang ini. Perdagangan. Oke, kelompok gading itu jawab nomor 6 apa? Oke, industri perdagangan semuanya betul. Sekarang ibu tanya, ini termasuk perdagangan tetap kaki 5 tak songan. Coba yang tahu, coba angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Jawab langsung Arbi. Apa, Nak? Asongan. Kenapa ini termasuk pedagang asongan? Pedagang keliling. Betul. Sekarang tepuk tangan dulu buat Farah semuanya. Oke, dan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 4. Silakan kelompok 4. Itu jelaskan soalnya misalnya temannya yang nomor 7 ini. Nomor 7 apa? Bilang kayak gini, kegiatan nomor 7 adalah
bidang industri jasa. Sekarang bertanya semuanya jawab industri jasa? Ya. Ya. Ya, oke, silakan tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Terakhir sekarang kelompok 5. Kelompok 5. Kegiatan biar temannya dengar nih kelompok yang lain. Kegiatan ekonomi pertambangan Tambang batu bara, tambangan. Ada yang jawabannya berbeda? Kelompok 4 jawabannya apa? Pertambangan. Oke, berarti betul ya, semuanya udah tahu ya ini kegiatan ekonomi di bidang apa? Pertambangan, yaitu tambang batu bara. Yang terakhir ini nomor 10. Ini kegiatan ekonomi di bidang apa? Ayo. Industri apa? Bara. Semuanya sama? Oke, berarti semuanya udah paham sampai sini ya? Tahu ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Oke, sekarang dilanjutkan yang bagian belakangnya. Ya. Oke, dibolehkan sebenarnya pensil. Nanti kita tampilkan di depan, kita nilai sama-sama siapa gambarnya yang sudah betul gambar 3 dimensi, oke? Oke, silakan jawab. Tampilkan ya Ibu Malu nanti pas sampai bulan selesai. Nanti tampilkan di gambar saya nomor 3 dimensi. Ini bentuknya bentuk bisnisnya, bentuk silindris atau gambar bebas. Ini penghasilannya penghasilan tebal. Pada yang tebalnya, yang tipisnya. Bapak Ibu kelas 1 bilang silakan masuk. Maksudnya belajar ini sekolah dulu ya. Nah, yang kelas 1 masuk lagi.
Yang udah siap? Oke, di kelompok nah. Mulai dari gading, oke, ada yang udah siap? Dah. Oke, sekarang semuanya ada ibu. Silakan Gading maju ke depan Gading. Bawa pensilnya langsung. Gimana? Betul nggak yang dibuat sama Gading ini? Tampilkan sulitnya di depan. Ayo. Nggak apa-apa. Udah ayo, Ding. Oke, semuanya ada ibu, silakan diperhatikan. Teman, lagi Gading. Gambar yang Gading buat ini gambar bentuk apa ini? Perhatikan lihatkan temannya. Apa? Ayo. Gambar apa? Bisa? Lintis ya. Coba lihatkan ke temannya. Mana yang bagian gelapnya Gading? Lihat
itu gambarnya gambar apa, Nak? Gambar kubistis. Mana arsiran gelapnya? Oke, mana arsiran terangnya? Tepuk tangan buat Vina ya. Oke, Alisa. Ya, lihat temannya, Alisa. Ini gambar apa, Nak? Ya, benda cilindris. Yang mana arsiran gelapnya? Yang ini ya. Yang arsiran terangnya yang mana? Ya. Tangan buat Alisa. Ya, siapa lagi yang mau menampilkan? Angel. Oke, tampilkan Angel. Ini gambar benda apa, Angel? Kubistis. Mana lihat ke temannya, mana arsiran gelapnya? Ya, arsiran terangnya mana? Itu ya, tepuk tangan buat Angel. Oke, sekarang sampai sini anak ibu udah paham pembelajaran kita hari ini, Nak? Oke, udah paham semuanya? Aduh, ya Allah. Anak ibu udah paham belum? Tuh, udah paham. Siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba Karina simpulkan pembelajaran kita hari ini tentang apa, ayo? Pertama tadi tentang apa? Kegiatan ekonomi. Ada berapa tadi kegiatan ekonomi kita? Yang pertama, siapa yang tahu? Agraris. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Contoh dari agraris siapa yang tahu? Dulu. Apa, Farah? Iya, berternak. Apa lagi? Berkebun. Oke, betul ya. Sekarang di bidang pertambangan. Oke, silakan Vina. Tambang batu bara, tambang emas, tambang berlian. Oke, yang ketiga apa lagi kegiatan ekonomi di bidang apa? Nah, ada berapa sih kegiatan ekonomi di bidang industrial? Silakan, apa Karina? Industrian barang, industrian jasa. Apa contoh? Siapa yang bisa menyebutkan industri barang apa? Ayo. Tadi siapa? Oke, Farah. Apa? Kunci. Industri barang yang mengolah biji dari tanah. Iya, yang menjadi barang jadi. Yang kedua, industri jasa. Cukur rambut. Oke? Berarti semuanya udah paham? Sekarang aku tanya nih, apa sih pembelajaran hari ini yang menyenangkan menurut anak ibu? Kegiatan ekonomi, berarti beda-beda ya. Kalau Karina udah apa? Kegiatan ekonomi tadi. Kalau Farah? Menggambar. Leticia? Menggambar. Kegiatan
Oke, siapa yang bisa menjawab nomor 1? Oke, silakan Razan. Berdiri ke depan Razan. Bacakan soalnya, berdiri ke depan. Cepat. Bacakan soalnya Razan. Gambar benda atau objek seperti artinya disebut Oke, jawaban Razan apa? Gambar 3 dimensi. Betul atau salah? Anak ibu semuanya jawab itu? Oke, betul ya. Jawabannya menggambar benda atau objek seperti artinya disebut gambar 3 dimensi. Nomor 2 siapa? Vina. Vina dua angkat tangan ya. Oke, sekarang baca Vina nomor 2. Benda yang menjadi bentuk dasar 3 dimensi adalah C. Betul atau salah ayo? Siapa ada jawaban yang berbeda nggak? Benda yang menjadi dasar bentuk gambar 3 dimensi adalah nomor 3. Siapa yang bisa? 3. Kenapa nomor 3 tidak bisa? Alisa silakan. Oke, silakan. Karina. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar 3 dimensi adalah perspektif. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar 3 dimensi adalah perspektif. Ada yang punya jawaban lain? Silakan angkat tangan. Oke, 1, 2, 3. Tadi sudah ibu jelaskan, ya kan? Perspektif. Oke, selanjutnya nomor 4. Oke, tepuk tangan dulu buat anak ibu yang tahu. Nomor 4, ayo, nomor 4. Siapa yang bisa nomor 4? Alisa. Nomor 4. Nomor 4. Baca. Perhatikan gambar dari berikutnya. Contoh karya seni 3 dimensi pada gambar terdapat pada nomor. Atau udah Berapa? 1 1 dan 4. dan 4. Ada yang punya jawaban berbeda? Silakan angkat tangan jujur aja. Apa jawabannya? D. Nah, jawaban yang betulnya adalah 1 dan 4. Ini merupakan karya seni 3 dimensi. Oke, nomor 5 siapa lagi yang bisa? Arbi, silakan ke depan Arbi. Ya. Jawabannya adalah B. Betul, B. Dusel. Ada yang punya jawaban lain? Ya, gimana nih? 2, 3. Apa jawabannya? C. Di sini yang diminta teknik mengarsir. Betul, Dusel. Selanjutnya nomor 6. Melika. Petani.
Duduk, tepuk tangan buat Melinda. Nomor 7, siapa yang bisa? Aisy. Baca soalnya. Mengobati orang sakit, melayani seorang jawabnya sama semuanya. Oke, silakan tepuk tangan buat Aisy. Buat 8 silakan Farah. 9 gajinya. Yang belum lagi nomor 8. Jawabannya apa? B. Tepi pantai. Nelayan merupakan jenis pekerja masyarakat yang tinggal di mana? Ada yang jawab perkotaan nggak? Ada yang jawab dataran tinggi? Iya, ini jawab dataran tinggi. Jawabannya nelayan hidupnya di tepi pantai. Oke, sekarang nomor 9. Nomor 10 siapa nanti? Selain Karina lah. Cuma Karina terus. Oke, Leticia. Betul kan? 9 deh. Anak-anak segera siapkan diri. Belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. Kita coba ya. Jenis kegiatan ekonomi yang sesuai dengan pekerjaan yang terdapat 1 dan 2 kita coba. Petani menanam padi di sawah. Pengrajin memasak di restoran. Nah, berarti A salah ya. Nomor B 1 dan 4. Petani menanam padi di sawah. Sopir menjalankan kapal. Kita coba C. Petani menanam padi di sawah. Guru mengajar di sekolah. Semuanya betul? Salah? Oh, masih ada 2 orang yang salah, ya Allah. Oke, nanti teliti lagi ya nak. Oke, sekarang nomor 10 silakan Leticia. Oke, betul. Jawabannya tidak akan ada beras yang akan dimasak. Kalau nggak ada petani, kita nggak bisa makan ya. Oke, sekarang ayo dikumpulkan dulu semuanya. Kumpulkan dengan PD-nya ya. Siapa yang betul semuanya? Cepat. Oke, dari orang yang salah 1. Ada 3 orang betul semua. Salah 1 ada berapa orang? Salah ada 3. Salah 2. 1 orang. Salah 3. Oke, salah 4. Salah 5. Ada yang salah semuanya. Buat anak ibu yang nanti bisa lagi, nanti kita lanjutkan ibu isi tugas lagi ya buat yang anak ibu yang itu nanti oke? Sekarang iya habis ini silakan duduk dulu lagi. Habis ini kita olahraga ya. Di sini siapa anak ibu yang tunggu? Di sini siapa yang suka sama mainan kunci gitu? Yang mainan-mainan tas, mainan kunci tahu? Mainan tas. Siapa yang hobi beli? Siapa yang suka beli? Harap anak ibu nih nanti jangan dibeli lagi tapi dibuat sendiri. Oke? Gampang buat nanti kita akan di pelajaran selanjutnya kita buat ya. Kita membuat mainan kunci atau mainan tas sendiri menggunakan barang bekas, oke? Nggak ada lagi anak ibu nanti yang beli mainan kunci barang bekas nanti habis uang aja. Nanti coba manfaatkan barang-barang bekas yang ada, oke? Jadi kita tuh jadi sampah-sampah atau barang bekas yang
itu kita manfaatkan. Oke? Sekarang untuk mengakhiri pembelajarannya kita Doa. juga bersyukur ya. Jangan lupa anak ibu jadi manusia yang bersyukur. Silakan Gading. Ya, bersyukur. Oke, tunggu sebentar. Semuanya siap dulu. Temannya belum siap kali yang bersyukur. Bersyukur itu dengan cara yang terbaik ya Nak, ya. Kita bersyukur sama Allah karena pelajaran kita sudah selesai dari awal sampai akhir. Sekarang siap, ayo Gading.